Ya Bu, terima kasih sudah dikasih waktu untuk ketemu dengan Ibu. Jadi untuk menyelesaikan tugas CGP saya di modul 1.4, rencananya kami akan mengadakan aksi nyata pembebasan ke guru-guru yang ada di SMP kita mengenai budaya positif. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Elni. Untuk acara pengimbasan itu nanti cari waktu yang pas ya, agar semuanya banyak yang ikut untuk program pengimbasan ini. Nah, harapan kami untuk budaya positif, upayakan sekolahnya bukan hanya kelas BL aja yang ini ya, kelas-kelas ini juga ikut tertular ya ilmunya. Ya, rencananya seperti itu Bu. Jadi kalau sudah pengimbasan ke guru-guru, mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya Bun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diseminasi materi modul 1.4 aksi nyata budaya positif calon guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini bertempat di laboratorium komputer SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat akan kita ikuti bersama diseminasi aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, membuka acara diseminasi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan Kepala SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat sekaligus membuka diseminasi ini secara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Mustika Ningsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Ya Bun. pada Bapak Ibu guru beserta staf PU yang saya hormati dan
wabil khusus kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri di ruangan lab komputer ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tulangan Barat. Salawat dan salam, semoga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sampaikan bahwa di SMP Negeri 2 Tulangan Barat, alhamdulillah kita yang terbanyak calon guru penggeraknya untuk angkatan 7, yaitu satu Bapak Ahmad Manikam Tari, 2 Ibu Dewi Sartika SHMM, Ibu Dewi, 3 Ibu Elni Usman SPD, 4 Bapak Sigit Prasetyo SPD JAS, 5 Ibu Rani Oktariana SPD sebagai moderator ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Tulangan Barat untuk tahap atau angkatan berikutnya, yaitu angkatan ke-8, harapan kami meningkat dari angkatan 7 ya. Kalau kemarin 5, kalau bisa naik 300% harapan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk calon guru penggerak ini kedepannya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu di sekolah, mutu pendidikan di sekolah ya. Jadi bukan semata-mata tujuannya hanya untuk mencari supaya menjadi kepala sekolah, bukan, tapi yang terpenting adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ke depannya. Itu yang lebih utama ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu calon penggerak ini berminat untuk menjadi kepala sekolah, dipersilahkan saja, monggo ya. Nah, kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak, monggo Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa ya. Yakin saja, jangan mundur sebelum berjuang ya. Nah itu yakin saja. Untuk angkatan angkatan 8, maaf, untuk angkatan 8, mari kita coba mendaftarkan diri ya, khususnya guru BK. Guru BK ini Pak Bu, wajib Bu ya, masih muda-muda ya, monggo ya, kita ikut jadi calon guru penggerak. Yang sudah sepuh-sepuh nggak apa-apa Bu, ikut saja ya, sebagai pengajar praktik ya. Bu, saya sudah 3 tahun lagi pensiun, nggak apa-apa Bu, daftar saja sebagai pengajar praktik. Nah itu jadi terima kasih Ibu Rani dan kawan-kawan yang sudah mengapresiasi mengadakan kegiatan ini, dan saya apresiasi selaku Kepala SMP Negeri 2 Tulangan Barat terus maju, bergerak dan menggerakkan ya. Itu saya kira sambutan saya nggak usah tanya lebar, saya cukupkan sekian. Oh ya, sekaligus maaf ya, jadi pada kesempatan ini acara diseminasi budaya positif di sekolah resmi kami buka. Sekian sambutan dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat. Terima kasih juga kesediaan waktu Ibu untuk dapat hadir di acara ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembukaan acara ini yang dibuka langsung oleh Kepala Sekolah, maka secara resmi acara ini akan kita mulai dan Bapak Ibu akan mengikuti materi diseminasi ini secara langsung oleh 5 calon guru penggerak. Tapi untuk membuat suasana lebih semangat, saya akan memberikan Bapak Ibu salam dulu. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang siap. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang hebat. Kalau saya bilang merdeka belajar, Bapak Ibu sambut dengan Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Izin Bu Kepala Sekolah. Guru penggerak Siap. Guru penggerak Hebat. merdeka belajar. Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, saya mau kasih clue satu lagi. Kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu sambut dengan jawaban tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak. Menggerak. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan dan mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk guru-guru hebat SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat. Terimalah salam kebanggaan masyarakat Lampung. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Elni Usman, Magister Pendidikan. Beliau ini selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 yang tentunya bertugas di sekolah kita di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat. Kemudian juga saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Elni secara langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurah, terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bertempat di Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat akan kita simak dan ikuti bersama diseminasi modul 1.4 materi calon guru penggerak tingkat nasional dengan bahasan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia, pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu akan menyimak materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elni. Durasi diseminasi ini kurang lebih selama 1 jam. Dan diseminasi ini juga sifatnya santai Bapak Ibu ya. Jadi saat Ibu Elni menyampaikan materi, apabila ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan kepada beliau. Nanti akan saya fasilitasi. Kemudian agar diseminasi ini berjalan dengan tertib dan hikmat, Bapak Ibu harap untuk menonaktifkan atau mensilent handphone dan alat komunikasi lain. Kemudian menyimak materi yang akan disampaikan dengan tertib agar kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap. Nah, untuk mengawali semangat pagi kita hari ini, kita akan tepuk semangat dulu biar suasananya itu semakin menyenangkan dan nanti Bapak Ibu bisa menerima materi tentunya dengan baik. Siap ya Bapak Ibu ya? Tepuk semangat. Lebih semangat lagi kita akan jargon guru penggerak ya, seperti yang sudah kita sering lakukan pada pembukaan kegiatan ini.
Biar lebih semangat, kalau saya sapa guru penggerak, Bapak Ibu jawab dengan siap. Kemudian kalau saya sapa guru penggerak, Bapak Ibu jawab dengan hebat. Kemudian kalau saya sapa dengan Merdeka Belajar, Bapak Ibu sambut dengan Indonesia Maju. Yes, yes, yes. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu sekalian ya. Guru penggerak Siap. Guru penggerak Hebat. Merdeka Belajar. Indonesia maju. Yes, yes, yes. Luar biasa, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita berikan kesempatan untuk pemateri kita pada hari ini, Ibu Elni Usman, Magister Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru yang hadir di kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit materi yang sudah saya dapat selama saya mengikuti kegiatan Guru Penggerak Nasional, yaitu penerapan budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Selama saya mengikuti kegiatan pendidikan Guru Penggerak Nasional, saya didampingi oleh dua orang yang sangat luar biasa, yaitu fasilitator dan pengajar praktek saya. Fasilitator saya adalah Bapak Joko Simbidi, kemudian pengajar praktek saya adalah Bapak Hendri Gumono. Dalam kegiatan penerapan budaya positif, ada 6 atau 7 poin yang harus kita pahami secara bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sebelum kita memasuki apa itu materi-materi yang ada di budaya positif, saya mohon semua rekan-rekan guru untuk memperhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan di dalam kelas. Saya mohon mungkin ada yang bisa menganalisa apa yang tampak di gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa bantu saya untuk menganalisa gambar di depan? Mungkin Bu Tiwi? Terima kasih Bu Elni. Kalau dari saya perhatikan dari gambar 1, di situ siswa yang lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dan di situ sepertinya gurunya hanya sebagai pembimbing ya dan pengarah. Kalau di gambar kedua itu masih menggunakan sistem yang lama, yaitu semua murid menjadi peserta didiknya dan semua ilmu dan kegiatan proses belajar mengajar berpusat dari gurunya gitu. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Bu Tiwi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Tiwi. Pada gambar 1 itu pembelajaran melibatkan siswa secara aktif atau student center ya. Jadi guru hanya bertugas sebagai fasilitator atau memotivasi siswa untuk belajar. Sedangkan di gambar yang kedua itu teacher center. Jadi sumber belajar hanya berasal dari gurunya saja. Siswa pokoknya dengarkan, harus mengikuti mau guru. Ini yang masih sering terjadi di sekolah kita. Ini akan kita rubah. Jadi perubahan paradigma mengajar itu adalah tidak lagi guru sebagai pusat pembelajaran, tetapi siswanya yang lebih aktif dalam belajar. Nih, perubahan paradigma mengajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan
dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jelas ya Bu, ya Bapak. Di situ justru kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Yang lebih aktif adalah siswa. Sumber belajar bukan lagi belajar dari guru, tetapi bisa dari manapun yang masih berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kurikulum kita yang masih mulai kita terapkan di sekolah, yaitu Merdeka Belajar, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila ada 6 ciri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nih, sangat bagus sekali. Tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang mempunyai keimanan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian juga menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Insya Allah kalau siswanya sudah berakhlak mulia, kita tidak akan sulit untuk mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi tidak ada batasan suku, agama, ras dan lain sebagainya. Pokoknya semua siswa atau semua peserta didik itu sama. Kemudian gotong royong. Di sini kita mengembangkan bagaimana siswa atau peserta didik mampu bekerja sama dengan siapapun, baik sesama teman, baik dengan rekan guru ataupun dengan pihak sekolah, orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Jadi kita menciptakan peserta didik untuk mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nantinya dia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ya, mandiri, mampu mengikuti semua kegiatan yang ditentukan di sekolah atau dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Ini yang sangat penting. Dia mampu bernalar, oh kalau saya berbuat seperti ini, akibatnya seperti ini. Kalau saya melakukan hal ini yang akan terjadi. Jadi dia sudah mampu berpikir, bisa menentukan apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Mampu berinovasi, mencari cara belajar yang efektif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini yang ada di atas yaitu pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan si siswa. Ini adalah 6 ciri profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita wujudkan bersamaan dengan perubahan paradigma mengajar. Jadi mulai hari ini kita rekan guru-guru sama-sama belajar untuk merubah cara kita mengajar di dalam kelas. Jadi bukan lagi gurunya yang menentukan si A harus begini, si B blablabla gitu ya. Tapi dari siswanya kita harus mengetahui apa yang mereka butuhkan. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu yang dilakukan seseorang atau suatu komunitas kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Nih, dari dulu sampai sekarang, bahkan zaman saya sekolah itu disiplin ini sudah dilaksanakan. Nah, untuk disiplin yang ini biasanya orang akan melakukan hal itu atau mengikuti peraturan karena takutnya dihukum. Hukumannya kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, ini akan kita coba nanti dirubah setelah memahami materi budaya positif. Yang berikutnya, pendidikan salah satu tujuan menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang sangat penting. Jadi kita menerapkan disiplin di sekolah itu diharapkan nantinya bisa memunculkan kebajikan universal. Apa saja sih kebajikan universal? Kebajikan universal ini adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat positif atau umum.
Jadi dia akan melakukan itu karena dia merasa memang itu harus dia lakukan. Jadi bukan atas paksaan orang lain. Jadi muncul motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan hal-hal positif tanpa suatu paksaan, ancaman maupun hukuman. Selama ini yang saya perhatikan, bahkan dari dulu sampai sekarang, anak-anak itu melakukan apa yang dia lakukan di sekolah itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, ya kan? Menetapkan ditetapkan dari tahun ke tahun peraturannya sama, walaupun kadang-kadang siswanya sudah ganti. Sedangkan siswa yang masuk ke sekolah kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, tingkah laku yang tidak sama. Nah, ini akan kita coba nanti. Kita akan melakukan disiplin tanpa ada paksaan, ancaman ataupun hukuman. Itu yang namanya disiplin positif. Yang berikutnya, kebutuhan manusia. Nih. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti pengen bertahan hidup, ya. Semua orang punya keinginan untuk hidup lebih lama. Bahkan ada peribahasa ingin hidup 1000 tahun. Tapi tidak mungkin ya, nggak ada yang usianya sampai 1000 tahun. Itu hanya peribahasa mengatakan bahwa manusia itu punya naluri untuk bertahan hidup. Dalam mempertahankan hidup itu dia membutuhkan beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama biologi, power, freedom, dan fun. Nih, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau bertahan hidup di dunia, dia mempunyai 4 kebutuhan. Yang pertama biologi, yaitu kasih sayang. Pasti semua butuh kasih sayang, baik itu dari orang tua, dari teman, dari yang lainnya. Untuk kasih sayang ini paling awal didapatkan di lingkungan keluarga, dari ayah ibunya, dari saudara-saudaranya, atau dari yang lainnya. Ini yang utama, kasih sayang. Tanpa kasih sayang mungkin anak itu akan melakukan hal-hal yang kurang baik atau negatif untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari temannya, dari gurunya, dan lain sebagainya. Ini kebutuhan yang utama adalah kasih sayang. Kalau kasih sayang, perhatian sudah terpenuhi, insya Allah anak itu bisa berperilaku baik. Kemudian yang kedua, power, kekuasaan atau pengakuan bahwa dia ada di dunia ini. Ini sama dari orang tua, dari teman, berada di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, ya. Jadi dia merasa dibutuhkan. Oh, saya dianggap ada nih di dalam kelas. Nah, biasanya anak-anak yang melakukan perilaku tidak baik itu karena kadang-kadang tidak diperhatikan atau dianggap tidak ada di lingkungannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Jadi anak-anak itu membutuhkan kebebasan. Tetapi kebebasannya bukan kebebasan yang mutlak, harus tetap di bawah pengawasan, baik dari orang tua ataupun dari gurunya. Nih, kebebasan yang bersifat positif. Jadi kebebasan bukan yang kebablasan atau mutlak. Jadi kita tetap mengawasi, baik itu sebagai guru ataupun seorang tua, sehingga kebebasan yang dilakukan tidak menyimpang ke hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah fun, kesenangan. Ini semua orang pasti suka senang, semua pengen senang, nggak ada yang pengen sedih, ya. Kesenangan ini bisa diperoleh di mana saja, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, ataupun di mana, selama dia melakukan kesenangan yang bersifat positif, ya. Bisa dia senang belajar di dalam kelas. Oh, saya senangnya pelajaran olahraga, dia punya kesenangan
Dengan itu dia bisa mengikuti pelajaran olahraga dengan semangat. Oh, saya senang menyanyi, bisa mengikuti pelajaran seni budaya karena dia suka menyanyi dan lain sebagainya. Nih ya, ini kebutuhan manusia untuk mampu bertahan hidup di dunia atau dimanapun dia berada. Yang berikutnya, motivasi diri. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, nih motivasi yang muncul dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan. Ya, jadi kita manusia itu pasti punya target, ya. Oh, saya pengennya seperti ini, saya mau berbuat ini, tujuan saya bla bla dan seterusnya, ya. Jadi dia mempunyai tujuan dan biasanya itu motivasinya berasal dalam diri sendiri. Nih. Untuk motivasi itu ada 3 faktor yang menunjang terjadinya motivasi dalam diri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Faktornya bukan dari dalam, tapi dari luar diri siswa. Jadi dia tidak melakukan pelanggaran karena nanti dihukum sama Bu Guru, dihukum sama Pak Guru. Dan kadang-kadang hukumannya bisa bersifat fisik yang kadang-kadang menyakitkan bagi siswa. Nah, biasanya untuk yang faktor pertama ini kadang-kadang menimbulkan dendam ataupun mungkin hukuman tersebut diingat sampai kapanpun. Jadi memori yang tidak terlupakan bagi seorang anak, gitu ya. Kemudian yang kedua, memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada positif, ada negatifnya. Untuk yang kedua ini masih faktor dari luar, bukan dari dalam. Jadi dia melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian, ingin mendapat hadiah, atau mendapat imbalan dari orang lain. Oh, saya harus belajar dengan rajin. Nanti kalau saya dapat peringkat 1, saya dapat hadiah dari orang tua saya. Jadi faktornya karena dia dapat hadiah. Begitu tidak ada hadiah, tidak lagi dia melakukan hal tersebut. Faktornya dari luar. Kemudian faktor yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang paling kita inginkan. Faktornya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi dia melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi dia memang timbul dari dalam diri sendiri, bukan atas faktor paksaan ataupun faktor imbalan. Dia sadar kalau saya belajar rajin, nilai saya pasti bagus. Kalau nilai saya bagus, yang senang saya, bukan orang lain, gitu ya, dari dalam diri dia sendiri. Kalau saya berbuat sopan, pasti saya dihargai orang, gitu ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nih, berkaitan dengan motivasi tadi. Jadi disiplin yang kita lakukan saat ini bersifat sementara, ya, tidak kekal. Karena faktornya dari luar, mendapatkan imbalan atau karena takut dihukum. Nih yang sering terjadi. Hukuman yang pertama menyakitkan, apalagi kalau hukumannya bersifat fisik. Nih, biasanya akan diingat oleh anak itu sampai dia tidak sekolah lagi di sekolah tersebut. Bisa jadi sampai dia nanti pun berkecimpung dalam masyarakat hukuman. Kalau ketemu gurunya, ibu itu dulu hukum saya begini. Bapak itu juga, saya dulu sampai dipukul, digampar dan lain sebagainya. Ini ya, menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Biasanya anak-anak yang mendapat hukuman itu tidak nyaman. Begitu dia kembali ke kelas, mungkin diolok-olok oleh temannya, atau dia merasa malu dan lain sebagainya. Yang ketiga, murid jadi takut. Ini setelah dihukum, dia nggak mau sekolah lagi. Bu, Pak, saya nggak mau sekolah di sekolah itu, minta pindah ke sekolah lain. Kenapa? Saya kemarin datang terlambat langsung dihukum, hukumannya dipukul dan lain sebagainya. Anaknya menjadi takut untuk ke sekolah karena katanya gurunya galak-galak, ya.
Kemudian yang keempat, memaksa. Nih, memaksa. Biasanya peraturan di sekolah dibuat oleh pihak sekolah tanpa melibatkan siswa, sehingga sifatnya memaksa. Mau nggak mau kamu harus ikut. Kalau nggak ikut peraturan sekolah, cari sekolah lain. Ya, sering sekali kita mengucapkan hal itu kepada peserta didik kita. Ini nanti akan kita rubah. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kepada peserta didik. Kemudian penghargaan. Ini juga motivasinya masih dari luar. Yang pertama, tidak efektif. Yaitu tadi sementara. Kalau dapat imbalan rajin. Kalau nggak dapat imbalan, ya udah nggak rajin lagi. Ya. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan ini maksudnya gini. Harusnya siswa A inilah yang mendapat peringkat, tetapi karena yang ini tadi sudah lebih duluan, dia merasa harus mendapatkan imbalan, akhirnya mengalahkan yang seharusnya mendapat. Akhirnya timbul konflik antar siswa. Ya, merusak hubungan yang tadinya bisa jadi mereka sahabatan, kalau ada persaingan untuk mendapatkan imbalan, akhirnya musuhan. Gitu. Ya, merusak hubungan. Yang kedua, mematikan kreativitas siswa. Jadi dia tidak berpikir bagaimana cara saya belajar dengan baik sehingga pelajaran tersebut dapat saya ingat selamanya. Dia tidak ke sana tujuannya. Tujuannya yang penting saya dapat nilai bagus. Kalau sudah nilainya bagus, berarti saya dikasih imbalan, kasih penghargaan dari sekolah, dari orang tua dan lain sebagainya. Ya, jadi kreatifnya enggak. Yang penting dia dapat menghalalkan segala cara. Bukan mencari solusi bagaimana belajar dengan baik, tetapi menghalalkan cara-cara yang kurang baik. Kemudian yang keempat, merampas hak menghargai diri sendiri. Ini karena tadi dia bersifat motivasinya dari luar, sehingga dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kadang-kadang untuk mencapai tujuannya melakukan hal yang kurang baik, melakukan hal-hal negatif yang menyebabkan orang lain mengalami hal yang tidak diinginkan. Yang berikut, disiplin dengan identitas berhasil. Untuk disiplin dengan identitas berhasil, ini ada dua cara. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Nih. Untuk konsekuensi hampir sama dengan yang paksaan tadi ya, sama dengan yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Pengaruhnya jangka pendek, tidak kekal. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus mengawasi siswa tersebut sampai dia melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan suatu pertanggungjawabannya tanpa menyadari apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kemudian stimulus respon. Jadi dia melakukan kalau ada rangsangan dari guru atau dari teman yang lainnya. Kalau nggak ada ya sudah tidak dilaksanakan. Kemudian menghormati peraturan. Jadi dia melakukan hanya untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan di sekolah. Yang kedua, restitusi. Inilah yang paling pas untuk saat ini dan akan kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara bersama. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa, itu ada resikonya, ada pertanggungjawabannya. Oh, berarti kalau saya melakukan hal ini, saya nanti akan seperti ini, gitu ya. Jadi ada pertanggungjawabannya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Jadi kalau siswa kita melakukan kesalahan, kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, ini untuk restitusi. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau siswa sudah bisa menghormati dirinya atau orang lain, insya Allah perilakunya baik. Yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
Karena dia merasa tidak dipaksa, tidak ada hukuman yang memberatkan, tidak ada ancaman, maka dia punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Oh, saya sudah salah. Kalau saya salah, saya harus berubah untuk lebih baik lagi. Itu disiplin dengan identitas keberhasilan. Mudah-mudahan yang ini nanti bisa sama-sama kita laksanakan di kelas maupun di sekolah kita. Yang berikutnya, konsep disiplin, sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Tadi saya sudah menyebutkan ada restitusi ya di slide yang sebelumnya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, merekam sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari Gosen 2004. Nah, ini yang restitusi tadi. Jadi anak itu melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menghukum atau tidak mengancam, tidak memaksa, tapi dia melakukan perubahan atas kesadarannya sendiri. Sehingga begitu dia kembali ke lingkungannya, itu tidak ada perasaan malu atau perasaan tidak nyaman, sehingga dia bisa lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ini yang masih sering kita lakukan. Kalau siswa kita melakukan kesalahan, pasti ditanya hukumannya apa, ya? Mungkin guru BK sering ya, hukuman apa yang harus kamu lakukan kalau kamu salah. Sering saya perhatikan kalau siswa kita terlambat datang ke sekolah, itu dengan santainya dia jalan, dia tidak menyadari kesalahannya, dia tahu dia terlambat. Begitu, Allah paling suruh nyiram bunga, ya kan? Allah paling suruh ngambilin sampah. Jadi tidak ada efek jerahnya. Besok ya diulangi lagi, karena dia tidak belajar dari kesalahan yang dia buat, gitu ya. Dengan restitusi ini kita berharap dia menyadari, oh saya sudah terlambat. Kalau saya terlambat berarti saya tidak mengikuti jam pelajaran pertama, saya ketinggalan dan lain sebagainya. Ini yang akan kita tumbuhkan. Karena selama ini saya perhatikan anak-anak kalau terlambat jalannya santai aja. Begitu ditanya, kok santai? Allah kok paling suruh nyiram kembang, ya. Kemudian Allah paling suruh bersihkan WC, atau paling suruh mengutin sampah. Tidak ada efek jerahnya, ya besok ya diulangi lagi. Setiap hari terlambat ya santai saja, karena dia tidak belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Mudah-mudahan kalau dia sudah menyadari kesalahannya, besok tidak diulangi, maka kita guru pun akan berkurang tugasnya, tidak lagi ngejar-ngejar anak yang terlambat. Ya. Kemudian yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi kita berikan tawaran untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, apa yang harus dia lakukan berasal dari dia konsekuensinya, bukan dari kita guru yang menentukan. Mudah-mudahan dengan demikian dia merasa, oh kalau saya salah begini, pertanggungjawaban saya begini, mudah-mudahan besok saya tidak mengulangi lagi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, menyadari potensi yang ada di dalam dirinya seperti apa. Jadi dia tahu kemampuannya, sebatas apa sih kemampuan yang dia punya. Jadi tidak disamakan, karena dia satu kelas, oh kelas 9G ini anaknya begini-begini, enggak. Sebetulnya setiap anak mempunyai kemampuan yang tidak sama, punya perilaku yang berbeda. Kemudian yang terakhir, fokus pada solusinya. Ya, jadi kita fokus bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Mungkin dia melakukan itu ada faktor lain di luarnya, bisa dari rumah ataupun di perjalanan selama dia belum sampai ke sekolah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ini yang penting buat kita Dewan Guru ya. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol terhadap peserta didik atau siswa. Yang pertama, penghukum. Nih, ini yang selalu kita lakukan dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau ada siswa yang datang langsung dihukum,
salah ini dihukum ini, salah ini dihukum ini, nggak mengumpulkan tugas hukumannya lari dan lain sebagainya. Ini ya, ini sifatnya memaksa. Mau nggak mau pokoknya siswanya harus ikut, kalau nggak ikut nggak usah ikut pelajaran ibu dan lain sebagainya. Menghukum, memaksa. Kadang-kadang siswanya nggak terima, ya kan? Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita langsung menjat atau memastikan bahwa dia nggak mau tahu alasannya. Kadang-kadang gini, kamu ini loh tidak mengerjakan tugas. Ibu kan bukan cuma ngurusin kamu, bla 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 dan seterusnya. Kamu nggak mikir apa orang tuamu cari uang segala macam untuk sholat. Akhirnya anaknya merasa bersalah. Oh iya, saya sudah salah. Tapi merasanya itu dengan kondisi yang dipaksakan, tanpa kita mau tahu alasan dia kenapa tidak mengikuti yang sudah kita tetapkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ini boleh kita laksanakan, tetapi tetap ada batasan. Kadang-kadang kalau sudah kelewat akrab dengan siswa, itu kadang-kadang sopan santun siswanya hilang, nggak ada. Ya, boleh kadang-kadang kita berperilaku sebagai teman kepada peserta didik, tapi tidak sepenuhnya, harus tetap ada batasannya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Posisi yang keempat ini kita memantau atau memonitor kegiatan si siswa. Kalau dia sudah mulai melakukan hal-hal yang negatif atau tidak baik, kita harus sebagai guru harus tetap memberikan peringatan, mengawasi sehingga hal itu tidak berkelanjutan. Yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer inilah posisi yang paling pas dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara bersama. Saya juga masih belajar, belajar untuk pas pada posisi manajer. Manajer merespon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nih. Di posisi manajer ini kita sebagai guru memposisikan diri untuk membuat anak itu menyadari kesalahannya tanpa ada paksaan atau ancaman dari kita. Jadi kalau anak itu salah, kita ajak ngobrol, kita tanya dulu alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Kalau alasannya masuk akal, bisa kita tanyakan kembali atau kita cek dengan pihak yang lain, baru kita tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita cari solusinya. Solusi bukan dari guru, tapi melibatkan siswa itu sendiri. Jadi apa yang dia lakukan tidak memberatkan atau memaksa kepada siswa tersebut. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ini setelah kita mempelajari posisi kontrol, kemudian bagaimana kita berperilaku pada siswa, kita akan mencoba atau menerapkan, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas, terutama wali kelas ya, di kelasnya masing-masing, yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Sebelum masuk ke pengertian keyakinan kelas, tolong diperhatikan dua gambar di depan. Yang pertama, pertanyaannya kenapa harus pakai masker? Yang kedua, kenapa harus pakai helm? Ada yang akan Pak Sigit? Izin sebentar untuk mencoba menjawab gambar tentang keyakinan kelas yang nampak pada monitor. Yang pertama adalah gambar tentang anak SMP kalau nggak salah itu dan sekolah pakai masker. Itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan diri, terutama dalam kondisi misalnya kondisi COVID seperti kemarin. Jadi maknanya adalah bahwa memakai masker itu untuk usaha preventif dalam rangka untuk
menjaga kesehatan pribadi. Gambar kedua adalah, aduh cantik banget. Jadi itu adalah gambar tentang seorang gadis cantik banget pakai helm dengan menaiki kendaraan bermotor. Nah, kalau menurut saya gambar itu menunjukkan tentang pentingnya untuk menjaga keselamatan diri, terutama untuk melindungi kepala, karena salah satu bagian organ tubuh yang rawan itu adalah bagian kepala, karena di dalamnya ada otak. Itu saja Bu Eli, terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada Bapak Sigit. Ya, terima kasih Pak Sigit ya. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan dengan Pak Sigit. Intinya pada kedua gambar tersebut adalah suatu kesadaran yang muncul dari dalam diri masing-masing, bahwa dengan menggunakan masker, baik itu dalam kondisi sehat apapun kondisi sakit, itu memberikan perlindungan untuk menjaga kesehatan tanpa paksaan. Jadi masing-masing menyadari, oh kalau saya sakit saya harus pakai masker agar tidak menulari orang lain. Yang sehat juga demikian, oh ada teman saya sakit, biar saya nggak ketularan saya pakai masker. Ini kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Yang kedua, kenapa harus pakai helm? Ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Sigit, untuk menjaga keselamatan saat kita mengendarai kendaraan motor. Jadi kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kepala kita terlindungi. Ini adalah keyakinan atau yang muncul dari dalam diri sendiri. Berkaitan dengan keyakinan kelas, pengertian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nih, jadi keyakinan kelas ini akan kita, selama ini sebenarnya sudah kita laksanakan, sudah kita banyak kita laksanakan di dalam kelas masing-masing. Tetapi selama ini bunyinya bukan keyakinan kelas, tetapi peraturan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk tuh biasanya setiap guru, nanti kalau pelajaran saya tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat sanksinya ini. Nah, kemudian kalau pelajaran saya nanti bagi yang mengumpulkan tugas terlambat hukumannya ini dan seterusnya. Itu biasanya peraturannya berasal dari guru. Ya, guru yang menentukan, bukan berasal dari keinginan masing-masing siswa. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama. Jadi melibatkan siswa secara keseluruhan. Kalau kelas kita berjumlah 32 orang, ya 32 orang tersebut sepakat menentukan keyakinan kelas apa yang akan dipakai di dalam kelasnya saat belajar, ya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua kebajikan universal ini nanti akan kita coba dengan bahasanya anak-anak. Jadi kemudian juga dalam keyakinan kelas berusaha menghilangkan kata-kata yang berkonotasi negatif. Misalnya tidak boleh terlambat. Tidaknya kita ganti datang tepat waktu, sehingga konotasinya juga tidak negatif. Kemudian mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat, kita ganti mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang mendengar juga enak ya, konotasinya kan baik, tidak memaksa, tidak ada yang oh berarti kalau terlambat, kalau sudah pakai kata tidak, jangan, itu biasanya sudah nantinya kalau melanggar ada hukuman yang harus diikuti atau harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana sih tata cara membuat keyakinan kelas? Untuk biasanya saya sudah pernah mencoba kemarin di awal semester genap saya masuk di kelas, kebetulan saya wali kelas, saya terapkan ini tata cara membuat keyakinan kelas.
Yang pertama, kata-kata yang digunakan bersifat positif. Itu tadi yang saya contohkan, tidak menggunakan kata tidak, kata jangan, dan lain sebagainya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah dilakukan. Jadi kita harus memahami kondisi kelas kita masing-masing. Insya Allah kalau sebagai wali kelas akan paham ya siswanya seperti apa. Oh, si A ini sifatnya seperti ini, si B kelakuannya begini, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas kelas yang kita miliki juga apa? Kita harus paham kondisi kelas dan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas atau sekolah terlibat secara aktif dan langsung. Jadi kesepakatan atau apa yang akan kita laksanakan di kelas atau di sekolah itu diambil keputusannya secara bersama-sama. Semua anggota kelas atau semua pihak yang terkait di sekolah terlibat secara langsung. Kemudian yang keempat, semua siswa diberi kebebasan untuk memberikan pendapat. Nah, nanti dari pendapat-pendapat mereka itulah yang kita buat kesimpulan untuk keyakinan kelas. Ini saya kemarin sudah menerapkan di awal semester genap untuk membuat keyakinan kelas, bisa disimak di video, nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan di semua kelas yang ada di sekolah kita. Ya, ini saya laksanakan kemarin di awal masuk semester genap. Kebetulan saya wali kelas 9G, jadi saya libatkan semua siswa saya untuk membuat keyakinan kelas. Saya berikan kesempatan kepada semua siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan atau mereka laksanakan di kelasnya. Jadi setiap siswa saya beri 2 kertas yang berbeda warna untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Kertasnya ada 2, jadi saya menggunakan tampak dan tidak tampak. Yang tampak itu adalah yang positif, yang tidak tampak adalah yang negatif. Nah, dari apa yang mereka tuliskan itu nanti akan disimpulkan dan disepakati untuk keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas masing-masing. Itu videonya kemarin saya laksanakan, ada yang membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan yang dilakukan di dalam kelas itu berdasarkan kesepakatan dari semua anggota kelas. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, pelaksanaan berikutnya adalah segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi adalah restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Ini pendapat dari Dian Gison. Ya. Nih, jadi sama dengan yang sudah saya sampaikan di awal, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita tanya terlebih dahulu apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Ini untuk segitiga restitusinya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Mungkin bisa kita kasih kata-kata yang menenangkan terlebih dahulu. Jadi anak itu tidak merasa diancam. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau dia sudah menceritakan masalah yang dia lakukan itu kenapa, baru kita kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu siswanya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah dia menceritakan, sudah tahu pokok permasalahannya, kita sudah menenangkan, dia sudah agak mungkin sudah merasa nyaman, baru kita validasi.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dia punya alasan. Mungkin misalnya dia datang terlambat ke sekolah, mungkin karena harus membantu orang tuanya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kamu untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terlambat, mungkin bangunnya lebih pagi lagi. Jadi kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan kita sudah buat tuh tadi keyakinan kelas ya. Kamu sudah melakukan kesalahan. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati, apa yang harus kamu lakukan? Jadi pertanggungjawabannya bukan dari guru, ya. Jadi dari siswa itu sendiri sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Kamu ingin menjadi seperti apa? Orang seperti apa? Setiap anak punya cita-cita, punya keinginan. Nah, bisa kita bantu mewujudkan dengan memberikan dia kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Ya. Kemarin saya juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, bisa dilihat videonya. Ya, silakan dilihat. Ini kemarin saya mempraktekkan segitiga restitusi. Kurang jelas ya suaranya ya. Ya, saya kemarin sudah mencoba membuat dokumentasi untuk pelaksanaan segitiga restitusi yang saya terapkan ke peserta didik saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan restitusi. Ini videonya boleh di. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Maaf Bu, apakah Ibu memanggil saya? Ya, betul Ibu manggil Naswa. Naswa tahu kenapa Ibu panggil? Maaf Bu, Naswa tidak tahu. Ya, Ibu kan sudah selesai memeriksa tugas yang Ibu berikan pada minggu yang lalu. Ternyata buku Naswa tidak ada. Kenapa Naswa tidak mengerjakan tugas? Maaf Bu, bukannya Naswa tidak mengerjakan tugas dan semuanya, tetapi buku tugas Naswa dimainkan adik Naswa dan tugasnya robek semua. Oke, Ibu percaya dengan apa yang yang Naswa sampaikan. Ibu percaya dengan alasan yang Naswa sampaikan. Tetapi Naswa sudah melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan yang kita sepakati di kelas. Jadi apa yang akan Naswa lakukan untuk memperbaiki yang sudah Naswa lakukan? Naswa akan mengerjakan tugas kembali dan secepatnya akan mengumpulkan tugas kepada Ibu. Oke Naswa, secepatnya Ibu tunggu tugas yang dikumpulkan. Tetapi kalau sampai waktu yang diberikan Naswa tidak mengumpulkan tugas, apa yang harus Naswa lakukan? Jika saya melanggar kesepakatan, saya akan literasi di depan tentang materi yang Ibu sampaikan di kelas. Oke, bagus sekali. Berarti Naswa secepatnya menyelesaikan tugas, dan kalau sampai pada waktu yang diberikan tugas yang tidak dikumpul, berarti Naswa harus presentasi di depan teman-temannya pada saat literasi di depan. Oke, kira cukup, Naswa bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Ya, jadi itu tadi salah satu contoh penerapan restitusi kepada siswa yang melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Jadi kita sama-sama memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu sedikit
penyampaian saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara bersama-sama, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Saya pun masih banyak harus belajar untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak salah, dan saya kembalikan ke moderator. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah penyampaian materinya sangat luar biasa sekali. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh pemateri ini menjadi inspirasi untuk kita semua, sehingga kita bisa melakukan atau menerapkan budaya positif yang paling kecil lingkupnya dari diri kita sendiri. Kemudian kita menularkan kepada orang lain di lingkungan kelas kita. Kemudian sehingga kita akhirnya akan membentuk budaya positif yang ada di lingkungan kerja kita, yaitu SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita di sesi tanya jawab. Kami persilahkan satu termin untuk 2 penanya. Apabila Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ada kritik dan saran, silahkan boleh angkat tangan. Terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Ibu Arci. Saya di sini sebagai guru BK SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Yang ingin saya tanyakan Bu Elmi, setelah saya dengar tentang materi restitusi tadi, sepertinya sama dengan teknik dalam bimbingan konseling ya Ibu ya, bahwa kalau di kami itu memang setiap permasalahan anak selalu ditanyakan kenapa, penyebabnya apa, kemudian kami menanyakan solusinya. Solusinya itu juga anak yang tetap menentukan. Itu sudah sering kami lakukan. Tetapi pada kenyataannya itu masih banyak sekali siswa yang belum bisa menumbuhkan kesadaran terhadap perilaku yang ia lakukan. Jadi anak-anaknya itu nggak paham kalau yang ia lakukan itu salah gitu loh. Karena kan kita juga harus menumbuhkan rasa anak itu punya perasaan oh ini salah gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap perilaku yang ia lakukan. Dan yang kedua, setelah kita berfokus pada solusi, sudah kita tanyakan kepada siswanya bagaimana solusi yang ia akan lakukan. Ternyata kepada kenyataannya siswa tersebut tidak bisa bertanggung jawab terhadap solusi yang ia inginkan atau yang ia berikan gitu, sehingga terjadi berulang-ulang. Nah, seperti tadi kan Bu Elmi memberikan contoh ketika anak terlambat. Memang kenyataannya anak terlambat itu makin kesini anak cuma menganggap remeh bahwa terlambat itu cuma buang sampah, cuma siram bunga. Nah itu sudah kita lakukan. Kenapa terlambat? Oh biasanya jamban dan lain-lain. Terus bagaimana solusinya? Oh berarti bangunnya harus lebih pagi dan lain-lain gitu ya. Tetapi kenyataannya itu tidak terjalankan. Nah jadi bagaimana solusinya ketika solusi yang diberikan oleh anak itu tidak terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Arci atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan inti Bu Elmi. Bagaimana, langsung dijawab? Iya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Arci yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Saya akan coba menjawab. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk apa yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, restitusi sudah dilakukan oleh guru BK, sudah sering dilaksanakan, sudah ditanya, kemudian ternyata kesalahan tersebut berulang kembali ya Bu Arci ya. Ya memang sebenarnya untuk merubah suatu kebiasaan yang sudah sering terlaksanakan itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa bagi semua guru di sekolah. Karena memang kebiasaan seperti itu sudah bukan hanya saat ini, tapi sudah berlangsung sangat lama. Menurut saya untuk pelaksanaan restitusi sudah distabilkan, sudah divalidasi, kemudian sudah diberikan solusi. Ternyata anak itu melakukan kesalahan yang sama. Bisa kita lakukan, mungkin kita laksanakan kerjasama dengan orang tua. Mungkin orang tua sudah dipanggil, tapi selama ini orang tua dipanggil hanya sekedar untuk mengetahui bahwa anaknya sudah melakukan kesalahan ini saja. Nah mungkin nanti kita bisa coba kesepakatan yang sudah kita buat atau keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kita beritahukan ke orang tuanya.
Ini loh kesepakatan yang sudah dibuat dan anak ibu bapak terlibat membuat. Dia menuliskan hal ini kemauan dia. Jadi tolong kita sama-sama memantau atau mengawasi. Orang tua mungkin mengawasi di rumah kan, dan kita pihak guru atau pihak sekolah mengawasi saat dia berada di sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita sudah lakukan beberapa solusi atau restitusi, siswanya masih melakukan kesalahan, orang tua juga mungkin sudah melibatkan, mungkin kita akan bisa melaksanakan kegiatan parenting, mungkin ya, parenting dengan semua orang tua, sehingga mereka bisa memahami, karena pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan di rumah. Karena siswa kita kan di sekolah hanya dari jam 7 sampai jam 1 siang di sekolah, lebih banyaknya di rumah. Dan kadang-kadang orang tua itu banyak yang tidak mengerti, tidak paham, sehingga kadang-kadang terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu mungkin Bu Arci ya. Jadi kita melibatkan pihak sekolah, kemudian juga guru-guru yang lain, orang tua untuk memantau atau mengawasi anak-anak yang sering melakukan kesalahan yang sama. Dan mungkin nanti kalau memang kita punya kesempatan, kita melakukan parenting dengan orang tua, sehingga sama-sama memahami apa yang harus dilakukan dalam mengawasi pendidikan anaknya. Itu saja. Ya, silakan Pak. Terima kasih jawabannya. Bagaimana Bu Arci? Ya, intinya adalah bersinergi ya Bu Erni ya, bersinergi dengan orang tua, kemudian bersinergi juga dengan pihak sekolah. Baiklah Bapak Ibu, satu lagi, silahkan saya buka termin bertanya, boleh memberikan kritik, saran, masukan juga boleh. Silahkan, boleh angkat tangan. Ya, silahkan Pak Tio. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan disebutkan ada motivasi itu berasal dari dalam dan dari luar. Dan yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana caranya menumbuhkan motivasi anak tuh yang dari dalam diri dia sendiri. Karena jujur saja itu lebih mudah memancing motivasi anak tuh bila datangnya dari faktor eksternal itu Bu. Kayak tadi misal ngasih penghargaan atau piagam dan lain-lain. Ya meskipun juga ada efek negatifnya. Tapi dalam beberapa kasus ya kenyataannya motivasi yang sifatnya seperti itu berhasil gitu Bu. Sedangkan kalau kita menunggu anak untuk bisa memotivasinya kan kadang butuh waktu, dan waktu itu kan kita juga nggak tahu sampai kapan. Nah, makanya yang saya tanyakan adalah hal tersebut, gimana caranya menumbuhkan motivasi anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tio yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan ini biasanya sering kita alami. Yang ditanyakan adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Karena sebenarnya memang untuk memunculkan motivasi dalam diri anak atau dalam diri masing-masing itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Mungkin sekarang kita lakukan hal seperti itu ya, restitusi kemudian lain sebagainya. Bisa jadi munculnya justru bukan di SMP, bisa jadi nanti dia sadarnya setelah SMA, setelah pendidikan yang di SMP dia lalui, baru muncul. Oh iya, dari guru saya dulu begini, berarti memang yang saya lakukan salah. Memang sangat membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan kesabaran yang sangat super dari semua pendidik di sekolah. Bisa jadi kesalahan itu dilakukannya di SD, tapi sadarnya setelah SMA. Gitu ya. Sering kita alami hal tersebut. Mungkin diri kita sendiri juga mengalami. Untuk solusinya mungkin kalau imbalan atau hukuman kan tadi tidak efektif ya Pak Tio. Bisa mungkin kita cari kesenangan dari anak tersebut apa. Misalnya dia senangnya main game. Sekarang yang lagi tren game ya. Mungkin bisa kita motivasi dengan perlombaan game, tapi dengan perlombaan yang memang benar-benar memicu atau ada positifnya, bukan negatifnya. Atau dengan hobi yang lain, dia senangnya nyanyi, mungkin kita arahkan bakatnya ke nyanyi. Memang tidak bisa kita nikmati secara langsung, tidak instan gitu ya. Kalau instan ya mungkin semua anak tidak akan ada melakukan kesalahan. Tapi memang saya juga mengalami sih, karena kita sudah melalui tahapan pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi.
kesadaran diri itu tidak muncul dengan cepat. Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan di SD, kita dihukum waktu di SD sama orang, sama guru dan lain sebagainya. Kita merasa kesel, marah dan lain sebagainya. Tapi begitu kita mengalami kembali di masa yang akan datang, baru kita sadar, oh iya saya salah. Nah ya, jadi itu ya Pak ya. Jadi yang pertama, untuk memunculkan motivasi dari dalam itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya, tidak singkat. Jadi memang bisa jadi berulang-ulang kesalahan. Kemudian juga bisa kita arahkan ke minat atau bakat dari masing-masing peserta didiknya. Mudah-mudahan dengan kalau dia senang, dia suka, maka dia akan menimbulkan motivasi yang positif dalam dirinya. Itu ya Pak Tio, itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberikan tambahan untuk membantu Pak Tio memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak atau pada masing-masing peserta didik. Cukup Bu. Cukup. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Elmi selaku pemateri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta. Kesimpulan diseminasi pada pagi hari ini yaitu kita harus mulai menumbuhkan budaya positif di dalam diri kita sehingga kita menjadi agen perubahan untuk kebaikan menuju Indonesia maju. Bapak Ibu guru hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi terakhir. Nah, di sesi terakhir ini adalah sesi penutup. Saya tidak lupa memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk tergabung dalam diklat guru penggerak ini agar kita sama-sama bergerak, bergerak dan menggerakkan menuju perubahan pendidikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan kita tutup diklat ini dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.